Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, meskipun ada warna hijau tapi rasanya masih bearish. Tapi setidaknya Bitcoin hari ini cukup lumayan oke, bahkan di atas 71 ribuan. Dan begitu juga beberapa altcoin ada yang warna hijau dan ada juga warna koreksi ya, atau merah ya. Tapi secara keseluruhan memang di tahun ini adalah tahunnya koreksi atau CP untuk Bitcoin ya, karena memang dampak setelah halving Bitcoin. Jadi kalian perlu catat lah kalender tentang halving Bitcoin, karena memang itu biasanya berpacuan terhadap kenaikan dari Bitcoin sendiri. Nah, kalian perhatikan aja di halving Bitcoin di tahun 2016 itu terjadi halving Bitcoin yang kedua, tertingginya satu tahun setelahnya itu di tahun 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Kemudian halving Bitcoin yang keempat tahun 2024 ya, tertinggi tahun kemarin, tahun 2025. Artinya, satu tahun setelah halving Bitcoin, biasanya Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, kemudian kapan bang halving Bitcoin selanjutnya? Ya, di tahun 2028. Itu adalah halving Bitcoin yang kelima bakal terjadi. Nah, biasanya tahun ini tahun koreksi menuju sideways atau konsolidasi 2006, 2026, 2027 mulai sedikit bangkit, 2028 mulai tinggi, 2029 biasanya lebih tinggi lagi, lebih kencang lagi karena setahun dari setelah halving Bitcoin tersebut. Jadi perlu kalian catat di setiap halving Bitcoin tersebut. Nah, terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Dodex, Bittime, Toko Crypto, Trip, Pintu, Peluang, Ajaib Crypto, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan dan enak banget pakai exchange lokal. Selain itu juga saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak sih menurut saya, trade-nya juga 0%. Kemudian terus ataupun videonya itu bisa gunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 300 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah kurang lebih ya. Enak banget kan? Dan mereka juga bagi-baginya sampai dengan iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video ini. Dan di Bitget juga nggak ada yang namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Menurut saya sih enak dan lancar aja sih ya pakai Bitget ini. Oke. Seperti biasanya hari ini, saya akan membahas sebuah token dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah di kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan banget untuk bermain aset kripto dan tidak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat beresiko ya. Jadi nggak boleh bermain aset kripto, sangat beresiko banget ya. Oke, mungkin inilah tokennya. APNPP atau APP ya. Ini APNPP, jadi lagi heboh banget di beberapa media sosial, salah satunya di X atau di Telegram. Karena ini token ini jadi belum terlalu lama mereka berdiri ya. Jadi dia tuh lahir di jaringan blockchain Polygon Matic. Nah, tapi di sini chartnya masih cenderung stabil, jadi dia belum kelihatan kenaikan yang sangat signifikan terhadap si APNPP ini. Tapi kita lihat market cap mereka saat ini udah lebih dari 275 juta dolar. Ini salah satu meme coin yang cukup lumayan oke lah ya pergerakan market cap mereka. Dan kita lihat juga hari ini cukup warnanya hijau, satu bulan terakhir juga trennya tetap hijau. Dengan volume pedang mereka juga naik hari ini 24 jam itu di atas 8,3%, lebih dari 37 jutaan dolar ya. Dan kita lihat di sini mereka unik banget. Biasanya tuh PPMM itu lahirnya itu di jaringan blockchain Solana, BNB atau Binance Smart Chain, Ethereum dan lain sebagainya. Ini lahir di jaringan Polygon Matic. Ini salah satu meme coin yang langka gitu ya. Dan mungkin salah satunya yang lahir di jaringan Polygon Matic. Jadi salah satu meme coin yang lahir di jaringan Polygon Matic tersebut. Apa keunikan dari si APP ini? Jadi kalau kita lihat di sini mereka sudah listing di beberapa checks besar, ada juga di Huobi Global, Bitmart, Lbank, XT.com, P2B, ada Maxi Global, Gate.io dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat kalau kita lihat holder mereka itu udah cukup lumayan banyak, bahkan lebih dari 381.476 holder. Ini banyak banget ya. PP aja sekitar 500 ribuan ya. Ini udah 381.000. Jadi token baru tapi holder mereka banyak banget. Padahal ini jaringan Polygon Matic, jarang dan langka banget gitu yang menggunakan jaringan tersebut. Tapi secara keseluruhan, nah kalian bisa lihat itu gila holdernya bisa sebanyak ini gitu ya dari APP ini. Dan kalau kita lihat juga si APP ini mereka memiliki konsep yang mana ini bernuansa NFT juga, kemudian yang mana ada AP seperti Bored Ape Yacht Club dan PP. Dan token mereka juga sebelumnya itu menggunakan ada beberapa jaringan termasuk RC20 dan ada juga dari Polygon Matic.
Bahkan APP juga ini udah listing di Indodex ya, atau di Indodax sejak akhir 2024. Jadi kalian bisa klik aja deh. APNPP ini atau APP ini itu udah listing di Indodax loh. Jadi gila, keren banget sih ya. Ini udah ada di exchange lokal loh ya buat si APP ini. Bahkan mereka juga memiliki supply-nya sekitar 210 triliun PP. Ya cukup lumayan banyak lah ya, karena memang kita lihat ini adalah meme coin. Dan kemudian juga di sini si PP ini tidak ada yang hal spesial. Ini adalah sekedar meme coin ya. Jadi kembali lagi ini adalah sekedar meme coin, tapi dia udah listing juga di Indodex dan ada juga di beberapa cek besar yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya, mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah di kalian sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto ataupun FOMO terhadap aset kripto. Yes, terima kasih.